Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada bulan ini kita akan membahas sesi 11 pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak. Sebelumnya sesi bulan lalu sudah diterapkan, Bu. Alhamdulillah. Masih ingat-ingat kan, Bu? Nah, untuk persingkat waktu kita akan masuk ke sesi 11. Ibu di sini sering nggak menjewer anaknya, mencubit atau memarahi? Mau. Sekali apa sering? Kalau sering Sering nggak? Kalau buat kesalahan aja. cubit, Jadi kalau di apa itu mungkin salah. Makanya dari itu kita sama-sama belajar tentang pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak ya. Pengertian anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia berapa, Bu? 18 tahun. Termasuk yang masih dalam kandungan. Dalam kandungan juga anak ya, Bu? Nah, dalam pengertian anak itu banyak pengertiannya. Ada yang 17 tahun ke bawah, ada yang 18 tahun ke bawah. Kalau di kepolisian dibilang 17 tahun ke bawah, makanya 17 tahun sudah bisa yang namanya buat KTP dan SIM ya, Bu. Nah, hak anak, Ibu tahu nggak hak anak itu apa aja? Belum ya? Belum tahu ya. Jadi di sini kita sama-sama belajar hak anak adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang sifatnya tidak boleh dilanggar. Nah, ingat satu lagi yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun termasuk ibu ya. Nah, dan yang seolah-olah merupakan sesuatu holy area. Holy itu suci. Hak anak dapat diartikan ya. Jadi di sini ada hak anak itu ada 5. Klaster 1 hak sipil dan kebebasan. Hak sipil itu mendapatkan segala surat-surat dan kebebasannya. Klaster 2 lingkungan, keluarga dan pengasuhan alternatif. Lingkungannya harus aman, sehat, keluarganya juga harus harmonis, bahagia dan sehat juga. Terus klaster 3 kesehatan dan kesejahteraan dasar. Kesehatannya harus terpenuhi, gizinya harus terpenuhi. Terus air bersih itu juga harus terpenuhi ya, karena air bersih juga termasuk kebutuhan pokok ya, Bu. Dan kesejahteraan dasar itu seperti pangan, sandang harus terpenuhi, papan juga harus terpenuhi. Terus klaster 4, nah ini klaster 4 pendidikan, waktu luang dan kegiatan. Ini yang sering ibu abaikan ya. Pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya. Pendidikan, kalau sekarang kan wajib belajar 12 tahun kan, Bu. Nah, bukan kalau dulu kan dia 9 tahun, kalau sekarang wajib belajar 12 tahun. Jadi ibu wajib memberi pendidikan sampai SMA ya, Bu. Dia tamat SMA. Terus waktu luang ini apa, Bu? Waktu senggang. Waktu senggang mau ngapain? Apa kerja apa? Waktu bermain ya. Nah, waktu luang itu waktu bermain, waktu istirahat seperti tidur, itu hak anak. Jangan juga waktu dia istirahat ibu suruh kerja waktu luang. Dan ibu suruh dia yang namanya sini kan sering kupas durian lah. Inilah itu udah eksploitasi anak kalau dia nggak mau. Tapi kalau dia tadi yang pengen, dia yang mau, itu bukan lagi nama eksploitasi, tapi itu memang membantu orang tua. Kalau dia yang sendiri yang mau, karena kan beda yang namanya dipaksa sama keinginan kan, Bu. Ada anak yang menginginkan kerja lah untuk menambah orang tua, tapi anak-anaknya pun anak-anak yang udah ngerti juga. Jangan nanti anak-anak usia 7 tahun, masa 7 tahun udah mengerti kayak gitu. Dan jarang anak-anak usia 7 tahun udah ngerti gitu. Paling biasanya 10 tahun ke atas yang udah ngerti kan. Nah, jadi itu juga bedanya. Eksploitasi itu kalau ibu memaksa itu namanya eksploitasi anak. Tapi kalau itu keinginan dia itu nggak eksploitasi anak, itu ibu aman. Terus kegiatan budaya itu seperti dia tahu dia mau menari ataupun dia mau olahraga, itu termasuk hak dia. Terus klaster 5 langkah-langkah perlindungan khusus. Langkah-langkah perlindungan khusus ini jika ibu memiliki yang namanya anak disabilitas, anak yang kurang secara mental.
anak yang istimewa kalau sekarang dibilang ya, anak yang istimewa atau dulu autis. Kalau sekarang udah nggak boleh lagi namanya dibilang autis ya Bu. Nah, langkah-langkahnya itu ada memiliki langkah khusus, tidak seperti anak biasa. Ada langkahnya nanti bakalan kita ulas. Terus pengertian kekerasan dan perilaku salah ya. Pengertian kekerasan itu dibagi 3 pengertiannya ya. Fisik, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka pada tubuh anak. Ini tadi seperti tadi mencubit, memukul dan menjewer dan lain sebagainya lah yang melakukan kontak fisik ya Bu. Itu bisa dilakukan oleh ibunya sendiri, orang tuanya atau orang di sekitar. Terus psikis, perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, seperti apa itu? Dimarahi, terus dimaki-maki. Kan sering juga ibu nggak memarahi, cuman dimaki-maki seperti cakap cakap yang agak apa, seperti ayamlah kau, inilah kau, gitu kan sering gitu kan Bu. Itu cuma spontan aja Bu, itu sebenarnya nggak boleh juga. Itu juga terganggu sama psikisnya. Seperti salah satunya, si ini anak kita itu kan sering dibilang orang tua kan, mau anak tetangga itu rajin kali dia. Tahu apa kau tahu? Apa pun nggak tahu kan, terganggu juga psikisnya kan Bu. Tapi selama ini aku kerjakan sama orang tuaku, kok ada dipandang sama orang tuaku. Selama ini yang tahun itu cuma adalah tetangga aja. Nah, tetangga dibandingkan sama aku. Itu sebenarnya nggak boleh kita membandingkan ya Bu. Itu termasuk psikis ya Bu. Baru seksual. Nah, ini seksual yang sering sekarang ini lagi banyak terjadi. Perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Kekerasan ini sering terjadi berulang-ulang tanpa disadari atau tidak disadari oleh pelaku. Sekarang ini kekerasan seksual ini dapat terjadi di mana-mana. Di lingkungan sekolah juga dapat terjadi, di lingkungan ibadah juga dapat terjadi, di lingkungan keluarga pun kadang bisa juga terjadi. Makanya selalu kita harus waspada. Biasa yang melakukan kekerasan seksual ini malah orang-orang terdekat ya Bu, seperti tulangnya, pamannya, tetangganya, kakeknya, pokoknya orang-orang terdekat lah yang paling sering kan di berita kan sering. Sekarang ini yang paling terjadi kan di berita itu kekerasan seksual kan Bu. Dan pada hari ini juga bertepatan dengan yang namanya Hari Anak Nasional. Hari ini kan jatuh sama Hari Anak Nasional kan Bu. Nah, jadi bertepatan kita membahas ini. Contoh kekerasan. Nah, ini tadi yang saya bilang, fisik, memukul, mencubit, menampar, menendang, menginjak-injak. Nah, ini udah agak ngeri ya Bu. Mengguncang-guncangkan badan anak. Memasukkan cabai ke mulut. Nah, sering ini mama dulu ini sering ya. Memasukkan cabai ke mulut biar rasa pedas kau. Sering kan Bu? Nah, nggak pernah, alhamdulillah. Tapi kalau mencubit sering. Sekarang jarang. Oh, sekarang karena lagi anak yang kecil mungkin. Saya besar semua. Paling merepet, kalau merepet aja. Kalau merepet sampai yang besar-besar tuh direpeti. Nah, terus psikis, melototi. Nah, ini pun termasuk psikis ya Bu. Melototi anak. Kan takutan terhadap anak kan, kalau dipelototi aja takut langsung lari. Nah, itu juga psikis. Mengatakan anak, ini juga terus saya bilang tadi, bodoh, tuli, ayam, tidak tahu diri, itu termasuk psikis ya Bu. Terus membanding-bandingkan. Nah, saya bilang tadi membanding-bandingkan. Terus membenci anak, sasaran kemarahan. Sering juga kan ibu lagi pergi keluar, terus ibu ada masalah. Sesampai di rumah, ibu yang pertama ibu lihat itu anak. Padahal anak itu nggak ada salah apa-apa, tapi ibu marahi kan Bu. Bentuk kekesalan kan. Nah, itu juga nggak boleh. Terus satu lagi juga psikis, tidak menegur anak. Ibu nanti pulang dari mana nggak ada ibu tegur, langsung ibu mandi, habis itu tidur. Anaknya dibiarkan nanti bisa tuh harian, gak ada ibu tegur. Akhirnya kan anaknya, kenapa ya mamaku? Apa dia aku ada salah? Kan ternyata anaknya kan apa juga, kan merasa bertanya-tanya juga kan. Apa aku ada salah? Apa mamaku lagi ini? Apa mamaku lagi itu? Itu nggak boleh ya Bu. Terus yang seksual. Nah, ini seharusnya sekarang ini
harus kita edukasi juga. Kadang kan ibu-ibu nggak tahu juga, ini pantat dicolek, alat kelamin diraba-raba, payudara diremas-remas, dipaksa melakukan oral seks, dipaksa, diperkosa, disodomi, dan dijual ke pelayanan seksual. Dan di sini kan makanya sekarang ini ada timbul keinginan sebagian pegiat anak itu bahwasanya kalau bisa sedari SD itu udah bisa yang namanya dimasukkan ke pembelajaran, bahwasanya mana-mana saja yang boleh dipegang oleh orang lain, alat maksudnya tubuhnya yang boleh dipegang orang lain, dan mana-mana saja yang cuman dia dan orang tua atau ibunya saja yang dapat memegang tubuhnya. Sekarang itu sudah mulai, tapi belum ya, tapi masih diajukan pembelajaran itu. Karena kan sekarang anak-anak nggak tahu juga ada yang mana. Kadang anak-anak ada yang ini pula dipegang, dia nggak tahu sebenarnya itu nggak boleh. Karena kita kan sering juga yang namanya yang ayahnya lah megang ininya, padahal sebenarnya cuma bentuk kasih sayang. Cuman kan kalau ayahku biasa kok megang ituku gitu kan, berarti orang lain tuh nggak apa-apa. Makanya kalau bisa pun sekarang ibu-ibunya pun diedukasi juga anaknya. Nah, inimu nggak boleh dipegang siapa-siapa ya, cuman mama sama kawan aja bisa pegang. Yang lainnya saya bilang tadi kan. Terus peluklah anak erat-erat untuk menunjukkan bahwa Anda sangat menyayangi. Terus sampaikan bahwa tidak ada satu orang pun yang boleh menyakiti mereka, dan apapun yang terjadi akan tetap diberikan perlindungan. Jadilah pendengar aktif tentang cerita dan pendapatnya. Mintalah pertolongan ahli lembaga-lembaga pelayanan, laporkan ke polisi. Nah, jadi jikalau tadi ada yang namanya gejala-gejala ini, ibu harus seperti ini. Nah, jadi kalau memang ada, nanti ibu bisa meminta lembaga-lembaga pelayanan. Seperti saya juga bisa, karena kan saya pendamping PKH ibu. Jadi ibu bisa juga menanya mengkoordinasikan dengan saya, supaya nanti saya mengkoordinasikan lagi kepada tim yang lebih ahli, pada KPAI ataupun selainnya. Karena kan di sini juga seperti yang kemarin di di Batona kan Bu, karena ada itu kan yang proses kekerasan anak itu kan. Nah, itu juga ditangani, pertamanya ditangani sama pendamping juga, habis itu baru dilaporkan ke pihak yang memang yang lebih memahaminya lagi, seperti KPAI ya Bu. Karena sampai sekarang udah masuk ke proses hukum. Makanya kalau ibunya ada ini jangan malu, ibunya pun jangan juga malu. Ibu langsung melaporkan juga ke yang namanya ke lembaga-lembaga yang seperti langsung ke polisi juga boleh. Terus hal praktis agar anak terhindar kekerasan seksual. Ajarkan anak mengenal bagian tubuh sensitif. Nah, seperti tadi bilang tadi, ajarkan mengenai bagian tubuh sensitif. Yang boleh cuma dia saja yang menyentuhnya, dan juga ibu jika diperlukan. Terus ajarkan anak untuk berani mengatakan tidak. Nah, ini ajarkan anak untuk berani mengatakan tidak atau jangan atau lari ketika ada orang yang ingin menyentuh bagian tubuh sensitif. Nah, jadi ibu ajarkan juga supaya dia berani untuk menolaknya ya Bu. Terus pastikan jalur yang dilalui anak aman, seperti gang-gang rumah. Kan kalau di perkotaan kan ada gang-gang rumah yang sempit, yang kemana pun nggak bisa lari kalau ada orang yang mencegat kan. Kalau di pedesaan jarak, kalau pedesaan juga sering juga di hutan-hutan, di kebun kan payah juga keluar ya. Terus pastikan anak selalu dalam pengawasan orang tua, termasuk dalam kegiatan internet. Nah, secara ini kan ada banyak orang tua dibiarkan pakai internet, anaknya main-main apa aja. Sebenarnya kalau di HP itu seharusnya didampingi sama orang tua, karena kan anak kita kan nggak tahu, sebelum dewasa kan belum tahu memilih mana yang baik dan mana yang benar sama dia. Jadi kalau bisa kita awasi, apalagi sekarang ini kan banyak marak di media sosial, ketemuan habis itu diculik. Kan banyak kan Bu, padahal cuma ketemuan apa aja teman-teman di media sosial, terus dia suka dia, saya paham rupanya penculi apa namanya pedofil tadi. Nah, ini diculik, akhirnya ibu juga yang apakan yang repot. Terus pastikan anak bersama orang yang dikenal dan dipercaya,
ajarkan anak untuk tidak menerima pemberian apapun yang tidak dikenal. Kadang ada juga di sini modus dikasih permen lah. Makanya kita harus bilang kalau apa yang dia kenal itu nggak usah dikasih, mau permen mau uang nggak usah diterima ya Bu. Terus pastikan rumah aman dan bahkan dari bahan pornografi. Terus berikan kontak yang bisa dihubungi dalam situasi apapun. Nah di sini kalau bisa ibu suruh hafal nomor kepada anak, nomor HP-nya ibu atau nomor HP tetangganya ibu. Kalau ibu nggak punya HP, kalau tetangganya ibu suruh dihafal sama anak-anak yang udah bisa menghafal, supaya sampai tahu ada yang namanya penculikan nanti bisa telepon ataupun dia hilang kan bisa dia telepon dengan Bu. Terus dengan cerita anak pada kejadian-kejadian apapun. Nah ini seperti kita jadi bahan curhatannya lah. Dan dia lagi putus cinta atau dia lagi berantemin sama temannya, itu hal yang wajar ibunya mendengarkannya ya Bu. Terus cara pencegahan kekerasan di keluarga. Oh bentar Bu. Ya. Memahami tumbuh kembang anak, menjadi pendengar yang baik, membantu kesulitan anak, menyediakan waktu yang berkualitas, memberi pujian kepada anak jika berperilaku baik. Seperti yang modul 1 ya Bu, kemarin saya ajarkan. Terus tidak menghakimi atau menghakimi anak, tidak memberikan julukan negatif. Nah, karena di sini kan sering ayam lah dibilang anaknya, itu nggak boleh ya Bu. Terus mengenal pergaulan, melakukan kegiatan bersama, mengikuti perkembangan teknologi. Nah, di sini saya bilangkan sering kan, kalau bisa ibunya dulu yang mengerti, baru diajarkan sama anaknya. Ini jangan anaknya yang mengajari orang tua. Nah, di sini tadi, kalau bisa ibunya dulu yang mengerti HP, baru anaknya. Biar supaya ibu bisa mengawasinya. Nanti kalau ibu nggak bisa main HP, bagaimana ibu mengawasinya? Itu ya Bu. Nah, terus jangan mudah panik jika menghadapi anak melawan. Harus tenang juga kita, jangan yang keras sama keras. Nah ini sama-sama keras. Jadi kalau bisa kita yang jadi air, anak jadi batu. Enggak, kan batu itu kan terakhirnya pecah apa juga, pecah juga. Terus mengasuh adalah tanggung jawab orang tua. Nah di sini terakhir, mengasuh adalah tanggung jawab orang tua. Jadi keluarga itu adalah cerminan anak. Itu ya Bu. Terus yang terakhir ini pengelompokan anak istimewa tadi. Jika ada anaknya yang disabilitas, ibu tahu disabilitas apa Bu? Nah, disabilitas itu seperti anak berkebutuhan khusus, anak yang cacat. Di sini anak yang disabilitas itu termasuk tunanetra, tunarungu, tunawicara, dan memiliki gangguan motorik, mengalami spektrum autis, memiliki kelainan lainnya. Dan juga tunaganda. Tunaganda itu dia memiliki 2 kekurangan fisik sekaligus. Terus pencegahan kekerasan anak, karena di sini harus lebih intensif kita. Karena kan kalau yang anak istimewa itu kan lebih tidak memahami apapun daripada anak biasa. Jadi di sini kita harus lebih intensif menjaga pencegahan kekerasan pada anak. Menyadari bahwa anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa. Jangan ibu mengeluh terus. Terakhirnya kalau ibu mengeluh, anaknya pun ibu juga mengeluh tentang kekurangan fisiknya. Jadi sehingga orang tua berkewajiban menjaganya. Tidak merasa malu memiliki anak istimewa. Karena kan ada juga orang tua itu malu kan membawa anaknya istilahnya ke tempat keramaian jika anaknya istimewa. Padahal sebenarnya itu nggak apa-apa. Karena namanya juga berarti kita diberi Tuhan yang namanya kepercayaan untuk menjaga anak istimewa itu kan Bu. Makanya seharusnya kita berbangga hati. Allah aja percaya kita menjaganya. Masa orang-orang enggak ya. Terus mau memperkenalkan anak istimewa ini kepada lingkungan. Nah ini tadi lanjutan yang tadi. Harus kita perkenalkan juga dia sama lingkungan, sama tetangga-tetangga kita, sama anak saudara kita. Kadang-kadang juga orang itu anakmu, itu bukan anakku, itu anak tetangga, pada anak dia. Kan cuma gara-gara yang namanya malu tadi ya. Terus percaya bahwa anak dapat mandiri. Nah di sini juga kita harus mengajarkan dia juga. Mengajarkan dia itu harus belajar mandiri. Jangan apa-apa kita semua yang melakukan. Nanti terakhirnya kalau dia beranjak dewasa,
dia bergantung sama orang tuanya, itu tidak baik juga. Harus kita ajarkan juga dia untuk belajar mandiri. Terus memberikan kasih sayang secara wajar. Ini kasih sayangnya juga jangan berlebihan. Harus kita biasakan dia juga seperti anak biasa. Ya, Bu. Terus memenuhi hak anak istimewa. Hak anak ini nanti kita ajarkan di modul di sesi 12. Terus memberikan dukungan kepada keluarga yang memiliki anak istimewa. Ini jika kita bukan keluarga intinya, tetapi kita tetangganya ataupun saudaranya yang kita punya saudara yang memiliki anak istimewa, kita harus juga ikut mendukungnya. Jangan juga kita namanya mengejek-ejek kau dulu apa, karena ada juga kepercayaan bahwasanya anak istimewa ini istilahnya anak kutukan. Ada juga kan Bu kepercayaan, oh dibilang ditanyanya juga pernah dia sama tetangganya, oh kau dulu ini ya ikut apa, ikut ilmu hitam makanya anakmu kayak gini, berarti ini tumbalnya. Itu nggak boleh tuh ya Bu, itu bukan, nggak ada istilah-istilah kayak gitu kalau istilah medis. Itu memang istilah medisnya itu memang dia kekurangan gizi. Makanya tadi kita perlu yang namanya gizi pada ibu hamil tadi di sesi di modul ketiga tadi ya Bu. Nah, juga kebutuhannya. Makanya jangan juga kita memberikan pikiran-pikiran negatif sama keluarga yang memiliki anak istimewa. Sebaiknya kita dukung ya Bu. Nah, oke. Jadi kan ada yang mau ditanyakan Bu? Ada ya. Jadi sekian saja sesi 11 pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan Ibu menerapkannya di rumah. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.